How are you today? I'm fine, thanks. What about you? You want accent today? No one accent? Good. Jadi masuk semua. Very good. Okay. Before we start our lesson, let's pray. Okay class, today we will learn about the concept of inheritance in living things. In this material, there are two topics. The first topic is inheritance and the second is enroll. Okay. The first topic I will explain to you, and the last topic or the second topic I will divide you into three groups. Okay. The first topic is inheritance. Konsep pewarisan sifat. The first material is inheritance. Inheritance. The study of inheritance is called genetics. Inheritance can be determined by chromosome and gens. Okay. And then chromosome is a fine traits are part of DNA that contain a series of traits carrying gens inherit from their offspring. So you can open your book page 4. Okay. Your book page 4. That's chromosome. Chromosome can be divided into two types. Yes, chromosome divided into two types. The first type is autosome or chromosome bodies, and the second type is gonosome or chromosome sets. Okay. So, what is the differences between there? You don't know? Okay. The differences between there is autosome. Autosome is to natural trait like as humble, arrogant, cruel. Very good. Then the chromosome is the main set of the individual. That's a female or male. Okay. Get my point? Dari sini there are question. You want to ask? Okay, Santi. Silakan. Tanya apa? Okay. I want to ask about
itu Mas, apa inherence nggak sih, bukan inherence-nya, tapi ini pertanyaan saya. Tadi Miss menjelaskan kromosom is that defined traits are part of DNA. Nah, yang akan saya tanyakan itu what is DNA? Nah, apa itu DNA, Miss? I don't know, Miss. What is DNA? Oke, thank you, Miss. Ada yang tahu apa itu DNA? No one knows what is DNA. Oke. DNA itu singkatan dari deoxyribonucleic acid. Jadi DNA itu asam nukleat. DNA itu asam nukleat. DNA itu ada di dalam gen-gen kita, ada di dalam setiap sel. Jadi itu ya, DNA itu. DNA itu sebuah asam nukleat. Okay. The next material, inherence sudah. The next material is gen. Gen. What is gen? Do you know what is gen? Gen is inheritance in the chromosome that determine nature that will be inherited to the next generation. Jadi gen itu materi pembawa sifat dalam kromosom. There are function of gen. Yang pertama, ada beberapa fungsi dari gen. Gen itu dapat mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Terus yang kedua itu dapat menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, next generation. And the last function is sebagai cara tersendiri dari kromosom tersebut. Paham ya? Good. Any question about gen? You want to ask? No one? Kalau gitu, I will continue to last material. The material is genotype and phenotype. What is genotype and phenotype? What is the differences? Ada yang tahu? No one knows? Jadi genotype dan phenotype. Genotype itu susunan genetik suatu individu, sesuatu yang tidak dapat diamati. Jadi genotype itu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diamati. Genotype bisa disimbolkan dengan huruf double, seperti contohnya itu ada di halaman 5, tolong dibuka. Contohnya ada seperti apa ya? Tinggi badan bisa disimbolkan dengan TT. Tidak ada sebenarnya Pak. Kemudian tinggi badan bisa disimbolkan dengan TT ya. Terus kalau tinggi badannya, kalau dia badannya pendek, nanti simbolnya TT kecil itu ada di buku. Oke, itu ya. Jadi genotype itu is the individual genetic range that come to observer. Tidak dapat dilihat, tidak dapat diamati. Yang kedua, phenotype. Apa itu phenotype? Phenotype itu kebalikannya dari genotype. Jadi phenotype ini bisa dilihat, bisa diamati. Bentuk luar atau sifat-sifatnya dapat diamati. Contohnya, bunga mawar warna merah, rambut panjang warna hitam. Itu phenotype namanya. Oke, paham ya? Get my point ya? Good. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi dokumenter. Oke, I will divide it into 3 groups. Oke, go. Bagi menjadi 3 grup dulu.
Ya, jadi the first group I will give you material about hukum Mendel. Jadi grup pertama kalian akan diskusikan apa itu hukum Mendel. Nah, dan grup kedua I will give you hukum Mendel 1, materi hukum Mendel 1. Kalian mendiskusikan apa itu hukum Mendel 1. Dan yang grup terakhir materinya hukum Mendel 2. Oke, silakan diskusi dulu. Diskusi terlebih dahulu. Kemudian after you discuss, you come forward to explain your result. Okay. Okay, good. Go start now. A few moments later. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm from first group. I will explain about hukum Mendel. Nah, kebetulan kelompok kami tadi sudah mendiskusikan apa itu hukum Mendel. Nah, hukum Mendel itu sama dengan hukum pemisahan gen. Kenapa dikatakan hukum Mendel? Karena Bapak Mendel, yang menemukan hukum Mendel itu Bapak Mendel. Nah, Bapak Mendel ini itu melakukan sebuah percobaan dengan subjeknya itu menggunakan kacang ercis. Nah, kenapa Bapak Mendel menggunakan kacang ercis sebagai percobaannya? Karena kacang ercis itu memiliki banyak kelebihan dibandingkan tanaman lain, yang antara lain kelebihannya itu adalah kacang ercis memiliki pasangan yang sifatnya kontras, misalnya biji bulat dengan biji yang keriput, atau berbatang tinggi dengan berbatang yang rendah. Nah, yang kedua, kelebihan kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Nah, kacang ercis itu dapat melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian kelebihannya yang ketiga itu kacang ercis mudah untuk disilangkan. Kemudian yang keempat, memiliki daur hidup yang pendek sehingga untuk menghasilkan satu generasi itu lebih cepat. Nah, makanya Bapak Mendel memilih kacang ercis untuk percobaannya. Kemudian yang terakhir, bisa menghasilkan keturunan yang banyak sekali. Oke. Kemudian setelah mengamati dengan teliti, Bapak Mendel mendapatkan 7 galur murni. Nah, galur murni itu apa sih? Ada yang tahu galur murni? Nah, galur murni itu tanaman yang memiliki sifat tidak berubah dari generasi ke generasi. Jadi mereka itu tetap seperti itu. Makanya disebut tidak berubah dari generasi ke generasi. Oke. Itu tadi diskusi dari kelompok kami dari grup 1 apa itu hukum Mendel. Selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok 2 untuk diskusi tentang hukum Mendel 1. Thank you. Okay, next group 2 who want to come forward to explain your result, your discuss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Oke. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan hukum Mendel 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Mukminah. Saya dari kelompok 2 ya. Oke. Saya mulai penjelasan hukum Mendel 1. Nah, apa itu hukum Mendel 1? Hukum Mendel 1 itu bisa disebut dengan segregasi. Nah, dasar fisik untuk hukum ini adalah pemisahan kromosom homolog selama pembelahan meiosis tahap anafase 1. Nah, hukum ini dibuktikan dengan percobaan persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat yang berbeda yang menghasilkan kesimpulan
bahwa yang pertama, galur murni akan menampilkan sifat-sifat dominan atau alel BB maupun sifat-sifat resesif atau alel BB-nya kecil dari suatu karakter tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu kesimpulan yang kedua, individu heterozigot atau F1 menghasilkan gamet-gamet, setengahnya mempunyai alel dominan B besar, dan setengahnya lagi mempunyai alel resesif B-nya kecil. Oke, kesimpulan yang terakhir itu dengan rekombinasi antara gamet-gamet secara random, populasi F2 menampilkan sifat-sifat dominan dan resesif dengan nisbah atau perbandingannya yang dapat diramalkan. Nisbah fenotip yaitu 3 dominan BB atau B besar dan B kecil, kemudian dibanding 1 resesif BB-nya kecil simbolnya, dan nisbah genotip yaitu 1 dominan lengkap atau BB-nya besar. Terus dibanding 2 hibrida dengan simbol B yang pertama besar dan B yang kedua kecil, dibanding 1 resesif lengkap BB. Oke, itulah diskusi dari kelompok 2 tentang hukum Mendel 1. Jadi hukum Mendel 1 itu sama dengan segregasi. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Oke, selanjutnya dilanjutkan dari kelompok terakhir, yaitu dari grup 3 untuk hukum Mendel yang kedua. Oke, thank you, see you. Oke, lanjut. The last group who want to come forward to explain your discussion. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Santi. I'm from third group or last group. Oke, saya akan menjelaskan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 2. Oke, materi terakhir ya, hukum Mendel 2. Oke. Hukum Mendel 2 adalah hukum penggolongan bebas. Jadi, hukum ini dibuktikan dengan percobaan persilangan dengan 2 atau lebih benda beda atau sifat. Hukum yang dibuktikan dengan percobaan persilangan dengan 2 atau lebih tanda beda atau sifat yang dapat dikenal. Kesimpulan dari hasil percobaan tersebut adalah yang pertama, faktor atau alel yang mengatur karakter yang berbeda, atau 2 atau lebih sifat yang dapat dikenal memisah secara bebas ketika berbentuk gamet. Dan kesimpulan yang kedua, apabila 2 pasang gen yang tidak terlarut terdapat dalam hibrida, nisbah fenotip pada F2 adalah 9:3:1. Kemudian yang ketiga, uji silang di hibrida menghasilkan nisbah berubah 1:1:1:1. Dan yang keempat, kesimpulan keempat, makin banyak jumlah gen atau pasangan alel, makin banyak jumlah kelas fenotip dan genotip pada F2. Kemudian kesimpulan yang kelima, metode garis cabang dalam analisis genetik menyederhanakan penentuan kelas-kelas fenotip dan genotip. Metode garis cabang dalam analisis genetik menyederhanakan penentuan kelas-kelas fenotip dan genotip. Oke, sama kayaknya. Oke.
itulah hasil diskusi dari kelompok 3 tentang hukum Mendel 2. Jadi, apa itu hukum Mendel 2 tadi? Hukum Mendel 2 itu hukum penggolongan bebas. Oke? Jadi dari diskusi kalian semua, kalian bisa menyimpulkan apa itu hukum Mendel. Bisa? Oke. Dari diskusi kalian, ibu akan menyimpulkan apa itu hukum Mendel. Nah, lebih gampangnya ya. Hukum Mendel itu ada 2. Hukum Mendel pertama bisa disebut dengan segregasi bebas. Nah, kata kuncinya di sini, setiap gen dalam alam terpisah. Sedangkan hukum Mendel yang kedua itu menjelaskan tentang asortasi bebas. Nah, kata kuncinya di sini. Setiap gen dalam gamet akan bergabung secara bebas. Jadi kesimpulannya hukum Mendel 1 itu setiap gen dalam alel terpisah atau bersegregasi secara bebas. Yang kedua, hukum Mendel 2 ini setiap gen dalam gamet akan bergabung secara bebas. Jadi yang pertama itu dia akan terpisah dan yang kedua dia akan bergabung. Oke, dari sini want to ask, ada yang belum paham? Silakan bertanya. Paham semua? Good. Paham semua? Oke, waktunya sudah hampir habis. I will give you homework. Nah, open page 8. Daerah kegiatan kompetensi 1. You can doing at home. Yes. Page 8 until page 9. Okay. You can do it at home. Tetap secara berkelompok. Nah, kelompok 3 kelompok itu tetap ya. Jadi tugasnya ini secara berkelompok. Oke. Thank you ya. See you next week. See you next time. Dan jangan lupa dikerjakan.